Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah di mata kuliah pendidikan Pancasila. Tentunya setelah kita melaksanakan ujian tengah semester ya, mungkin ada adik pengalaman pertama ya di ujian untuk melalui daring dari e-learning yang ada. Tentunya mungkin bagi yang terbiasa mungkin nggak ada masalah, tetapi yang kemarin masalah tuh Ina ya, kok ini aktif, bahasanya aktif kok malah nggak aktif gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa ini ya, nggak tahu. Ternyata sampai akhir mau dis kok nggak enak ya, saja ya, itu nggak apa-apa. Itu mungkin banyak hal faktor yang menyebabkan adik-adik untuk pelaksanaan ujian bisa juga terkendala tentang sistem atau sinyal atau seperti itu. Memang di e-learning kita masih habis kena hack kemarin itu ada perubahan, sehingga banyak template-template yang butuh artinya butuh pengenalan lebih dalam, lebih familiar dengan e-learning. Tetapi kalau adik-adik mungkin nggak tahu yang lama, kalau yang lama mungkin agak mudah bagi kakak kelas, adik-adik mungkin mudah, tapi yang baru ini memang adik-adik juga baru, e-learningnya juga baru, sehingga mungkin butuh penyesuaian. Tetapi tidak masalah, akhirnya bisa terselesaikan tugas itu. Tetapi ujian tengah semester itu kalau kita lihat zaman sekarang, model soal seperti itu saya kira bagi adik-adik sudah bukan hal yang sulit ya. Bisa mencari di internet dan sebagainya sangat mudah, apalagi melalui daring ya, bisa dikopi sana sini, mungkin bisa dilihat ya. Mungkin secara administrasi itu oke lah untuk pembelajaran kita, tetapi yang terpenting adalah ujian tengah semester itu sebagai bahan evaluasi sementara. Jadi untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan, apakah bisa diterima oleh mahasiswa atau bisa juga entah kendala apa, sehingga kita bisa mengevaluasi sehingga bisa memperbaiki di kemudian hari. Dan yang terpenting juga adalah ketika materi dipahami bukan hanya secara administrasi, secara akademik yang Anda kerjakan itu, tetapi paling tidak adik bisa punya pemahaman tentang Pancasila itu sendiri ya, sehingga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena adik-adik mau tidak mau adalah warga negara Indonesia ya. Kemarin ikut pilkada nggak? Ikut nyoblos nggak? Ada yang nggak ikut? Oke. Nah, itulah wujud kita sebagai warga negara yang punya kesadaran bernegara, berbangsa, bernegara, salah satu proses politik yang ada di negara kita. Oke. Selanjutnya di pertemuan yang ke-9 atau pasca UTS ini mungkin hampir sama mata kuliahnya, tetapi kita melanjutkan pembahasan kita. Dan hari ini saya akan membahas tentang, bisa juga mengulang kembali, yaitu terkait setelah kita memahami sedikit banyak Pancasila yang ada. Hari ini kita mencoba membahas tentang perbedaan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan ya. Tentunya adik-adik nanti juga akan mendapat mata kuliah itu ya, tentang kewarganegaraan. Ini entah di semester 3 atau mungkin berbarengan dengan, saya nggak tahu. Tetapi biasanya ada PJMK-nya sendiri, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini perlu saya sampaikan bahwa mungkin di dalam kurikulum kita atau mungkin kurikulum yang ada di prodi selain FISIP, mungkin bisa juga ini dipadukan. Kalau ada adik ingat kurikulum yang lama pendidikan Pancasila, kalau zaman saya sejak sekolah itu pendidikannya ya PMP ya, pendidikan moral Pancasila ya, ada Pancasila, ada pendidikan kewiraan, ada PPKN. Nah, dulu sempat di kurikulum FKIP itu, khususnya matematika atau prodi yang ada di FKIP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini jadi satu ya. Jadi
mata kuliahnya tidak dipisah. Tetapi mungkin karena perkembangan zaman terkait dengan revitalisasi perubahan sosial, perubahan sosial politik secara global maupun lokal kita, sehingga sangat perlu pendidikan Pancasila ini disampaikan di semua lini pendidikan. Bahkan mungkin kalau kita belajar di tahun atau di era rezim Orde Baru itu ada penataran P4. Nah, sekarang kan tidak ada ya. Walaupun sekarang itu ada yang namanya Badan Ideologi Pancasila, BPIP ada untuk penekanan ideologi kebangsaan ini sebagai identitas bangsa kita, sebagai wujud cita-cita bangsa kita yang seharusnya ini dipahami oleh semua warga negara, tidak pandang bulu. Artinya ketika adik-adik sepakat dengan bangsa Indonesia, artinya harus sepakat dengan aturan dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kenapa ini saya sampaikan perbedaan? Artinya biar nanti ketika ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan artinya tidak kaget lagi. Artinya bukan hanya mengulang dan mengulang, ya, tetapi memang ini perlu disampaikan kepada adik-adik warga negara Indonesia. Tetapi mungkin karena ini di lembaga pendidikan, maka harus ada penekanan tersendiri. Ya. Jadi kalau kita membaca dari tema kita yaitu perbedaan Pancasila dan kewarganegaraan, mungkin ya sebenarnya nggak jauh beda. Tetapi kalau secara umum kita bicara tentang Pancasila dan kewarganegaraan, bisa dikatakan sebagai teorinya, Pancasila itu sebagai ideologinya, sebagai perangkat aturannya. Ya. Artinya bahwa kalau kita mau ngomong ilmu pengetahuan, bisa juga Pancasila itu adalah ide dasarnya, teorinya. Kalau ngomong hukum ya Pancasila sebagai aturan mainnya. Nah, terus kewarganegaraan itu apanya? Kalau kewarganegaraan itu bisa dikatakan sebagai implementasi, wujud dari pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, kita bicara tentang ideologi, ya, Pancasila itu sampai wujud menjadi sebuah undang-undang dasar atau bisa dikatakan sebuah konstitusi. Kalau dalam agama bisa dikatakan ini Pancasila itu sahadahnya, ya, rukun warga negara, ya. Ya, ono Islam berarti ono rukun Islam. Wah, berarti kalau sebagai bangsa Indonesia maka ini sebagai rukunnya, sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh warga negara. Makanya ketika memahami Pancasila ini bisa dikatakan hal yang wajib oleh semua. Maka kita mengulang kembali bahwa Pancasila itu adalah ideologi dasar negara yang dipakai menjadi dasar negara sebagai pandangan hidup negara, sehingga itu menjadi dua kata, yaitu panca yang berarti 5, berarti bisa dikatakan prinsip, bisa dikatakan asas di dalam kehidupan. Maka Pancasila ini sebagai pedoman kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bisa juga dikatakan sebagai 5 sendi dari wujud itu. Mungkin di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang itu. Ya, bagaimana bahwa inti dari sila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan diwujudkan di dalam sebuah wujud undang-undang dasar yang nantinya sebagai dasar negara. Kalau orang hidup itu sebagai ruhnya, ya. Jadi suatu organisasi, suatu perkumpulan itu harus ada sebuah ikatan sehingga orang itu bisa mengikutinya. Sehingga kalau Anda berhubungan dengan itu ya pasti ada komitmen awalnya apa, sehingga itu bisa menjadikan yang dulunya bukan apa-apa terusnya menjadi sesuatu hubungan yang menjadi apa-apa, ya. Ini yang dimaksud dengan Pancasila itu sendiri. Meskipun bahwa perubahan kandungan dan urutan di Pancasila ini berlangsung beberapa tahap selama masa perumusan,
dari tahun 1945 sampai tanggal atau bisa dikatakan 1 Juni itu dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila, ya. Sehingga itu dikemukakan oleh Presiden Soekarno ketika itu pada pidato kemerdekaan ketika itu, sehingga Pancasila itu dijadikan landasan atau istilah yang bisa didasarkan sebagai pendidikan. Nah, sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu apa? Ya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji, membahas tentang pemerintah, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi yang ada di negara kita, rule of law, HAM, ya. Bisa juga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Makanya tema atau subtema dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu adalah berkaitan dengan praktik-praktik atau pelaksanaan di kehidupan berbangsa dan bernegara, baik terkait dengan pemerintahannya seperti apa, konstitusinya seperti apa, pelaksanaan HAM itu seperti apa, bisa juga menyampai bagaimana hak-hak masyarakat, hak-hak sebagai warga negara. Contohnya apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan sebuah aspirasi atau sebagai partisipasi hak warga negara terhadap negaranya. Itu juga diatur atau kita coba kalau di dalam pendidikan kewarganegaraan kita ulas tentang itu. Sejauh mana sih kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat itu. Karena kita belajar dari pengalaman rezim-rezim pemerintahan yang sudah ada, mungkin kita punya sejarah yang barangkali ketika ngomong kebebasan berpendapat tidak sebebas seperti itu. Ada sendi-sendi unsur-unsur demokrasi yang harus diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita tahu juga dalam sejarah reformasi juga awal-awalnya karena kebebasan berpendapat itu tidak sebebas yang seperti dimau oleh masyarakat, tetapi mungkin dikendalikan oleh penguasa, sehingga banyak para aktivis, media massa, atau mungkin para akademisi, para pemikir tidak bisa menyampaikan aspirasinya sesuai dengan apa yang atau yang dirasakan sebagai masyarakat. Sehingga ketika itu muncullah gerakan reformasi. Walaupun mungkin pada kenyataannya kebebasan berpendapat ini juga melampaui batas, ya. Artinya ketika pendapat itu ditekan, dihambat, maka ketika reformasi dibuka akhirnya sekarang sudah sampai pada masa pasca reformasi, ketika informasi ini sudah terbuka, ya. Keran-keran demokrasi, keran-keran penyumbat yang awalnya masyarakat itu tidak berani menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah, mengkritik pemerintah, ya apa yang terjadi. Nah, sekarang ini misalnya, sekarang ini kan lagi zamannya posmo, ya. Artinya masyarakat itu zamannya, eranya era kritik, ya. Sekarang era nyaris tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Semua orang bisa tahu melalui jejak digitalnya, melalui apapun. Sekarang katakanlah contoh, sebuah kejadian apapun, misalnya undang-undang sekecil apapun, walaupun itu belum diimplementasikan, tetapi ketika itu sudah menjadi wacana, didok di pemerintah pusat, itu masyarakat sudah tahu melalui media massa, melalui medsos dan sebagainya. Katakanlah hari ini, mungkin minggu-minggu ini ada angin segar bagi pemerintah, bagi para guru, tenaga pendidik dan kependidikan di Nusantara, khususnya di sekolah atau madrasah. Ini ada peningkatan kesejahteraan. Walaupun itu belum terlaksana, tetapi informasi ini sudah nyampe kepada konstitusi, pada masyarakat. Nah, ini contoh-contoh. Belum lagi hal-hal yang lain. Informasi ini sangat luas, sangat besar, bahkan sekarang itu the big data. Nyaris orang itu tidak bisa punya privacy. Apalagi ketika ada adik misalnya mau mencalonkan
jadi apa itu dihisap lebih awal Anda. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada adik mahasiswa pemerintahan, kalau Anda kepingin dihisap lebih awal, coba Anda mencalonkan jadi calon bupati atau calon kepala desa. Apapun hal sekecil apapun pasti akan dihisap, akan dibuka oleh masyarakat. Anda punya pengalaman apa, Anda punya melakukan pernah apa, itu pasti akan dibuka. Tidak menunggu mati, Rek. Nah, ini karena kebebasan pendapat kita sudah. Nah, apalagi sekarang itu dengan kemajuan teknologi, sekarang mungkin ya sangat cepat sekali. Orang tidak harus berhadapan face to face. Anda misalnya ada masalah dengan saya, tidak harus berhadapan dengan saya. Cukup di WA, di Twitter, di media sosial, itu mungkin sudah sampai kepada banyak kasus-kasus yang terjadi di negara kita, khususnya di pelosok-pelosok daerah, yang mungkin orang berpikir bahwa di daerah pelosok itu tidak akan mungkin sampai ke Jakarta. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Kasus guru dan siswa itu aja kasusnya di daerah mana itu? Sulawesi atau mana? Nah, dipikir daerah sana jauh dari pusat pemerintahan, dari para pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Tapi karena media sosial sekarang sudah sampai, akhirnya kasus itu bisa sampai kepada pemerintah pusat. Akhirnya pemerintah pusat juga ikut turut campur dalam menghadapi persoalan itu. Jadi persoalan sekecil apapun saya kira sekarang sudah bukan hal-hal yang tabu untuk disampaikan. Apalagi sekarang ada adik punya media sosial, grupnya macam-macam, ya, aliran macam-macam. Ada klub apa, ada kelompok apa. Saya kira itu mereka juga setiap hari akan meng-share informasi. Dunia hari ini, kecepatan informasi, kecepatan perubahan sosial itu, media sosial bisa juga lebih cepat, tetapi di masyarakat bisa juga lebih lambat. Tetapi lambat waktu akan berpengaruh kepada dunia kehidupan di depan kita. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di pendidikan kewarganegaraan ini perlu kita sampaikan mana yang berita itu bisa memberikan kemanfaatan bagi kehidupan, mana tidak. Tentunya macam-macam, tergantung kepada kemampuan kita untuk memfilter itu. Inilah perkembangan yang saya harus sampaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Perang hari ini bukan perang untuk pukul-pukulan, tembak-tembakan, cyber, perang media. Bahkan generasi sekarang mungkin bisa juga pembelajarannya dari anak balita, katakanlah usia di bawah 5 tahun, anak sekolah, bahkan apalagi mahasiswa, mungkin banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang informasi-informasi yang ada di media sosial. Mungkin adik-adik sampean yang usianya di bawah 5 tahun karena terbiasa nonton Upin Ipin sehingga bahasanya ya logatnya niru bahasa Upin Ipin rek. Coba video-video pendek YouTube itu bahasa Jawa mungkin bisa juga mereka menggunakan bahasa Jawa. Tetapi karena tontonannya seperti itu, maka budayanya, bahasanya juga akan terpengaruh dengan itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita atau ke depan, bahwa kehidupan ini akan terus dan terus berkembang. Maka ideologi bisa juga ini biasa dikatakan apa ya, nggak relevan lagi, seperti itu. Makanya di dalam kajian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila ini terus dan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang ada sesuai dengan kondisi dan informasi yang ada. Makanya sebagai kewarganegaraan ini merupakan kawal sebagai dalam kontrol politik tertentu. Hari ini Anda mau kritik Prabowo sangat mudah, ya. Kalau Anda nggak sepakat dengan kebijakannya atau nggak sepakat dengan apa yang hari ini dilakukan, bisa juga Anda berkomentar atau menulis sesuatu di Twitter. Saya kira itu sudah sampai mana-mana, bahkan ke luar negeri sebenarnya.
Kalau Anda baca di Twitter tentang kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, bisa juga bisa langsung berkomitmen atau menyampaikan pendapat, entah itu setuju atau tidak. Ya. Oke, itu terkait dengan kewarganegaraan. Lah, yang kita masukkan di sini adalah inilah yang menjadi catatan kita atau capaian pembelajaran kita terhadap kedua mata kuliah ini. Ya, walaupun mungkin di pemahaman pengetahuan yang lain bisa juga ada tentang ini, tetapi karena ini terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita harus tetap istiqomah, konsisten terhadap apa yang sudah dicetuskan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa kita, untuk mencapai sebuah tujuan negara ini menjadi negara yang sejahtera, adil, dan sebagainya. Ini loh yang menjadi catatan kita bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Nah, kewarganegaraan ini memiliki kemiripan dengan bangsa atau yang membedakan hak-hak aktif berpolitik, kemungkinan untuk memiliki kebanggaan atau kebangsaan menjadi seorang warga negara. Contohnya, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak perlindungan tanpa memiliki hak partisipasi dalam politik. Artinya apa? Bahwa ke depan atau mungkin suatu saat atau ada mungkin terkait dengan partisipasi politik, mungkin Anda sudah diakui secara hukum sebagai warga negara, tetapi kadang belum punya hak politik. Kalau dulu itu kalau belum punya KTP belum hak politis, ya. Artinya ketika tahun politik seperti ini dia belum punya hak politik, tetapi dia sudah menjadi warga negara. Nah, sekarang itu sudah ada KTP anak, itu sudah ada. Artinya kalau itu berpedoman pada KTP, saya kira itu sudah tidak lagi. Tetapi terkait dengan hak politik, nah, ini perlu aturan, perlu kecakapan hukum, kecakapan politik, sehingga dibatasi ketika ngomong usia 17 tahun, maka dia sudah berhak secara politik untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, atau bisa juga partisipasinya terhadap bangsa dan negara. Nah, ini biasanya disampaikan di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan juga memiliki hak politik dan sebagainya. Maka hakikatnya pendidikan kewarganegaraan itu adalah upaya secara sadar terencana, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negaranya, menumbuhkan jati diri moral bagi dengan landasan hak kewajiban bela negara yang demi kelangsungan kehidupan kejayaan bangsa Indonesia. Ojo sampai rek awakmu wis lulus meneh 5 tahun ke depan Indonesia terpecah belah. Ya apa? Di Indonesia terpecah menjadi 5 bagian. Nah, ada negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, negara Jawa Barat. Ini kan tidak ingin yang kita harapkan adalah sesuai dengan cita-cita dan simbol kenegaraan kita. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak mudah ketika melihat secara geografi, secara demografi, suku, ras, agama di negara kita ini sangat kompleks, sangat pluralistik. Perbedaan ini juga sangat mudah untuk melihat, mengidentifikasi. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Nah, inilah perlu jiwa kebangsaan, jiwa kebangsaan yang besar bagi kita semua. Makanya di dalam hakikat pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan bahwa kita itu punya nilai-nilai cinta tanah air. Cinta tanah air bukan berarti kita harus menyayangi, merangkul, enggak, tetapi di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita aja. Di mana kita hidup di negeri ini, maka disitulah yang maka cinta tanah air ini terus dan terus kita. Walaupun mungkin ada orang yang berpikir
baik dunia pendidikan dan sebagainya, kalau tidak menggunakan istilah barat, istilah yang kebarat-baratan atau apa, mungkin dianggap kuno atau dianggap tradisional atau dianggap ketinggalan. Tetapi inilah jati diri bangsa kita yang sebenarnya kalau kita gali, ngomong kebudayaan, ngomong sebagainya, itu sangat tinggi daripada negara-negara yang lain ya. Tentunya negara-negara lain belum tentu bisa menjalani kehidupan bernegara berbangsa seperti di Indonesia kalau kondisinya seperti ini ya. Lihat negara-negara di Jazirah Arab sana yang mungkin sukunya ya seperti itu gak sopan. Nah di Indonesia kalau ngomong perbedaan, kesenjangan bisa juga sangat mudah gitu loh kita temui ya. Oke, kemudian yang kedua di dalam pendidikan kewarganegaraan itu adalah adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa negara ini tidak selamanya dipegang oleh mereka. Suatu saat adik-adik inilah yang nanti melanjutkan. Maka ini harus kita pikirkan. Maka hari ini yang megang kekuasaan jangan lupa nenek moyang, jangan lupa generasi berikutnya. Apa yang Anda bisa wariskan, apa yang bisa kita berikan kepada penerus-penerus bangsa kita. Tidak hanya warisan utang kan, tapi bagaimana nilai-nilai ini tetap lestari di kehidupan bernegara kita. Ini yang menjadi catatan dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Yang ketiga, mempunyai keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tidak jangan sampai melenceng. Walaupun hari ini di dunia pemikiran khususnya orang beragama, khususnya sosial budaya keagamaan, hari ini kita dihadapkan pada pemikiran tentang irrasional dan rasional. Jadi kalau ada adik baca berita ya di konsep tentang Pahlawi, Habib dan sebagainya, itu kan sangat membuat kita resah. Dan inilah dunia kenyataan kita. Hari ini kita dihadapkan pada pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan, rasionalisme. Jadi ngomong barokah, ngomong kailok, kualat itu ya biyen rek. Saiki bisa juga ini memudar gitu. Artinya ini sudah keluar dari jalur kebudayaan kita, yang kita punya rasa hormat, sungkan, atau mungkin barokah dan sebagainya. Kemudian kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang rasional, yang tentunya mungkin di zaman dulu belum bisa diwujudkan, tetapi hari ini bisa diwujudkan melalui teknologi, melalui pemikiran, riset dan sebagainya. Sehingga hari ini generasi sekarang harus mau berhadapan dengan konteks angen-angen sampai realitas, fakta yang nyata. Bayangkan misalnya kalau Anda umat Islam, amalan amaliyah yang sudah terbiasa kita ucapkan ternyata itu palsu, ternyata itu bohong. Bayangkan misalnya Inaro itu ternyata bukan anak kandung dari orang tuanya hari ini sekarang. Terbukti bahwa ada pengakuan ibu, ada seorang bapak, alhamdulillah anakku sudah besar. Iya. Apa awakmu langsung ibumu kok tewapuki ngono? Iya nduk, ternyata sampean itu bukan garis keturunan dari ayahmu yang sekarang biarkan. Tapi ini loh orang tua kandung aslinya. Ya apa sampean kira-kira. Ya iso balik mlebu nang kamar mungker gak metu 3 dino ya. Kita hari ini dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu. Nah, jadi era sekarang itu era rasional, era pengetahuan. Buktinya apa? Dulu itu orang berbicara tentang mata batinnya itu sudah bisa. Hari ini diwujudkan dengan handphone, Walaupun Anda punya pacar di Makassar sana,
Anda setiap detik bisa bertemu tatap muka melalui video call dan sebagainya. Iya nek biyen mata batin ngono ya, ya Allah sampean wis suwe gak rene ngono. Deng deng deng. Ceduten merop pripate rene ya. Saiki gak. Ini tantangan ini ke depan, adik-adik harus siap. Suatu saat ketika ada orang yang Anda agung-agungkan ternyata bukan. Itu palsu misalnya. Pemimpin yang dulunya, wah ini bagus, ini partai religius, ternyata sangat tidak religius sekali. Yang kita anggap bagus ternyata tidak. Ya contohnya itu tadi, misalnya ada sebuah kejadian, kita sangat menyayangi ibu kita, ternyata itu bukan ibu kandung kita, piye gitu. Terus ada ibumu yang hadir, itu loh ibu kandung asli. Kamu dulu saya mengambil dari wih ya apa gitu. Kita harus siap menghadapi pernyataan yang nanti. Mungkin ketika ngomong politik, ngomong negara, bisa juga orang ketika kampanye kemarin itu menjanjikan sesuatu yang menjadikan kita terlena, menjadikan kita tersanjung dan sebagainya. Tetapi kenyataan ketika dia jadi berbeda juga. Yo, jenenge gurung jabat rek. Jenenge gurung masuk dalam sebuah sistem. Nek wis masuk sistem yo bisa juga berubah. Ada faktor-faktor lain yang bisa juga mempengaruhi apa yang dicita-citakan itu menjadi suatu kendala yang hendak diwujudkan. Makanya kita harus yakin konsep dasar kita tentang kehidupan berbangsa kita atau syahadah kita sebagai bangsa kita yaitu terkait dengan Pancasila. Intine wong menungso di warga negara Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, ya, musyawarah, perwakilan, dan keadilan sosial. Ini adalah sebuah garis besar. Nah, misalnya wis gak ada ketuhanan piye, atau bisa juga pasal yang lain dihapus. Pokoknya berketuhanan apa? Di negara kita masih ada suku-suku pedalaman itu yang masih meyakini tentang itu gitu loh. Dia tidak tahu konsep Rasulnya siapa. Yang penting dunia ini ada yang lebih dari kekuatan manusia. Ada yang menciptakan. Kalau kita berpikir rasional, gak mungkin rek wong ono wujude kok kan sing gawe kan. Kalau kita tanya misalnya kenapa tumbuhan itu kok tambah hari semakin tambah besar, kok bisa tumbuh? Sopo ono mesine tah ngono kan. Artinya ada kekuatan lain yang atau bisa juga ada kehidupan lain yang bisa. Ini ada sebagian warga atau suku juga memahami itu. Kita harus yakin bahwa ketika Pancasila ini sebagai landasan bangsa kita untuk tetap istiqomah konsisten. Kalaupun kita dihadapkan pada perubahan revolusi industri 1, 2, 3, bahkan sekarang itu sudah sampai 5 paling sampai 6. Mungkin masyarakat masih 3, 4 ya. Buktinya apa? Oh, HP ini lho Pak Cik 3G Pak. Padahal saya wis 4G, 5G. Ya. Yo ojo ono rek sing Cik 3G iki jejek ngono lho. Tetapi sekarang sudah ada yang 5G. Oke. Kemudian nilai-nilai yang standar dalam negara berikutnya adalah nilai-nilai demokrasi, hak asasi, dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah tempat tinggal kita yang juga kita harus seimbangkan. Hari ini generasi-generasi itu coba dijauhkan dari lingkungan. Uripe rebahan tok, ya. Tanpa harus kemana-mana, tapi tahu kemana-mana. Ya. Anda tidak harus kemana-mana, tapi tahu di mana saja. Ya, scroll sana, scroll sini kan tahu deh. Misalnya saya mau ke Mekah, lihat ada informasi apa yang Anda butuhkan. Bisa dilihat. Padahal kehidupan ini berkembang seiring dengan harmonisasi alam. Ya, biasanya orang yang jauh dari alam biasanya pemikirannya juga instan. Ya.
Nah, ini juga menjadi pemikiran dalam kehidupan warga negara kita tentang lingkungan ini. Tentunya kita tidak mungkin ini manusia biasa rek. Kene yo mancik lemah masuk kene kate ngawang aja. Yes, enggak apa-apa Pak Wong, nanti loh saya tidak keluar rumah loh, bisa kemana-mana, saya bisa kuliah, saya bisa belanja, saya bisa nonton film, saya bisa apapun. Kuliah saya ini daring ya, hybrid misalnya. Zen tidak harus datang ke sini misalnya, karena hybrid bisa langsung nanti aja lihat YouTube-nya, atau bisa juga ikut kuliah. Nah ini oke. Kemudian yang kelima, ada kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jiwa-jiwa patriotas. Jadi tidak menutup kemungkinan secara teori sosial ketika dunia akan semakin berkembang, jiwa-jiwa individualisme, primordialisme itu akan muncul. Bayangkan sekarang mungkin bisa juga yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, yang lama nggak ketemu bisa juga ketemu. Saya ke teman-teman grup sekolah TK, ada rek kan ya, sekolah SD, mau sutra ngono kan itu ya berpindah-pindah ya, artinya kan temannya banyak itu. Jiwa rela berkorban ini juga bisa juga berkurang rasa Indonesia. Karena apa? Hidup semakin kapitalisme, ekonomi ukurannya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ya, tentunya biasanya dalam teori politik, negara itu semakin maju, tingkat partisipasi masyarakatnya juga semakin rendah. Karena merasa mereka tidak butuh negara. Yo bupati jari kampanye ngono, mari nyoblos ya wis rek balik macul ya macul maneh kan ngono. Sing asale guru ya guru maneh ngono lho. Nah, bukan berarti ketika kita kampanye mari ngono berubah total, ya ndak bisa. Ya tetap artinya konteks sistem dalam kenegaraan bisa juga nanti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Misalnya kalau macul itu petani bisa lebih sejahtera karena dijamin oleh undang-undang, ada jaminan apapun, pupuk dan sebagainya bisa juga. Guru bisa juga ada perubahan karena pemimpin yang dipilih didukungnya mempunyai komitmen terhadap pendidikan, maka wujud kebijaksanaannya bisa ke arah kepada dunia yang kita tuju. Itu aja. Inilah yang menjadikan pemikiran kita terhadap hal-hal yang menjadi contoh. Misalnya kita sebagai warga negara Indonesia menjadi orang yang demokratis dan melalui pendidikan. Apa? Berarti kalau Anda mungkin punya fokus di dunia pendidikan, ya oke lah, Anda wujudkan, Anda bela negara dari sisi itu. Tidak mungkin Anda bisa melakukan sesuatu bela negara dari semua sisi. Kalau Anda dari sisi matematika, ya apa rek? Matematika itu apa gitu. Ojo matematika itu ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi matematika itu banyak ya. Jadi Anda harus lebih sebagai orang matematika seperti apa? Anda harus matematika politik, matematika pemerintahan, matematika kehidupan, matematika itu harus nyata. Artinya Anda bisa memberikan wujud bela negara dari sisi itu. Jadi matematika bukan berarti kita hanya menghitung saja, tetapi bagaimana memberikan solusi bagi kehidupan bangsa kita. Matematika nih kok gini kapan mau soal matematika perusahaan ada juga. Matematika politik pemerintah ya jelas rek. Nah semua itu kalau nggak ada hitungan matematika ya amblek rek gitu. Gusti Allah iki ya deloken kabeh yang menggunakan rumus-rumus matematika kalau Anda mau pelajari dan mengkaji dari sisi matematika. Kemudian
Contoh yang kedua adalah dapat membuat keputusan cerdas, bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah pribadi, masalah masyarakat, masalah negara. Nah, tentunya arek matematika punya kecerdasan itu. Ya, mohon maaf, saya ini sejak kecil itu diajar matematika, rek. Saya les itu sampai pulpen ini ditonyok-tonyok sampai yo berdarah-darah, rek. Ternyata saya paham kemarin matematika tidak hanya hitung-hitungan, tetapi Anda matematika hidup itu yang harus Anda jawab dengan kalkulasi, pertimbangan, dan apapun. Tentunya juga ada ilmu-ilmu yang lain yang mendukung, tetapi matematika politik, matematika pemerintah, matematika ekonomi, matematika agama juga seperti itu. Oke. Kemudian menjadi warga negara baik yang demokratis. Nah, ini juga menjadi cara contoh. Mahasiswa ini juga mulai mempunyai tanggung jawab terhadap negara. Anda ini sebagai makhluk, sebagai golongan masyarakat yang bisa dikatakan lebih cakap, lebih mampu berpikir jernih daripada mereka-mereka yang mungkin tidak berdiskusi persoalan seperti ini, Rek. Belum tentu sama teman-temanmu yang di luar sana diskusi persoalan seperti ini. Meneng-meneng ngomong Pancasila, ngomong ini, ya gak mesti. Sampeyan gak ngomong gak apa-apa, tapi engko nek gak ngerjakno tugas, gak ya gak lulus tenan ngono lho. Kemudian yang terakhir, contohnya adalah kita mampu berpikir secara komprehensif, analitis, dan kritis. Tentunya orang matematika itu biasanya dikatakan orang-orang yang cerdas. Kalau ono ceritanya arek matematika plonga. Banding nambah revisit, wah. Nyekel kalkulator mus, keplayu arek revisit. Rumus-rumus matematika wis sampun, langsung keringet sak jagung-jagung ngono ya. Makanya, kenapa kamu pilih jurusan ilmu sosial dan politik? Karena nggak ada hitung-hitungannya, Pak. Yo salah sampean. Justru semua kehidupan, sisi kehidupan itu membutuhkan perhitungan, baik secara angka maupun itu. Tapi mereka berpikir bahwa ketika ngomong matematika itu berkutat dengan angka-angka dan hitung-hitungan dan sebagainya. Makanya dia memilih jurusan yang sosialis, gak patek mikir ngitung, Pak, menghayal saja sudah cukup. Apalagi ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan. Nah, tapi yo sangat naif ketika dia juga tidak paham dengan matematika. Nek ngono yo kalah terus rek sampean yo apa jare. Bagaimana Anda bisa meneliti, Anda bisa kritis kalau Anda tidak berpikir bahwa sekarang itu bagaimana berpikir algoritma. Ini saya sekarang lagi berpikir tentang algoritma politik, algoritma pemerintahan. Walaupun mungkin konsentrasi saya di bidang kebijakan publik, tapi bagaimana menghitung analisis tentang bagaimana sistem pengambilan keputusan secara algoritma. Biar cerita ini. Nah, ini tidak banyak orang yang paham, tetapi bagi mereka-mereka yang punya kemampuan terhadap matematika politik berpikir baiknya, saya lebih tepat, lebih komprehensif ketika dia melakukan sebuah kebijakan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa perbedaan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah kalau Pancasila itu adalah ideologinya atau yang dijadikan pandangan hidup, dasar negara dari 5 sendi Pancasila itu ya. Jadi sampai ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu adalah mempelajari tentang pemerintahan, konstitusi, hak warga negara, sehingga kita sebagai warga negara mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk membuat negara ini lebih maju.